me too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Keiko Alkes. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Coba teman-teman ingat kapan terakhir kali kalian ke dokter gigi? Pasti ada satu alat yang hampir selalu digunakan saat pemeriksaan. Bentuknya kecil, bulat, mengkilat, dan mirip cermin mini. Bahkan biasanya alat itulah yang pertama kali masuk ke mulut sebelum dokter mulai memeriksa gigi. Nah, alat tersebut dinamakan kaca mulut. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sih dokter gigi selalu menggunakan hal ini? Apakah fungsinya hanya untuk melihat gigi? Kalau cuma untuk melihat, kenapa langsung dilihat aja tanpa cermin? Ternyata jawabannya lebih menarik dari kalian bayangkan. Di video kali ini kita akan membahas rahasia di balik kaca mulut. Kaca mulut alat sederhana yang menjadi mata tambahan bagi dokter gigi. Yuk langsung kita mulai. Kaca mulut adalah salah satu alat dasar yang wajib dimiliki oleh setiap dokter gigi. Bentuknya itu sederhana, yaitu gagang panjang dengan cermin kecil berbentuk bulat di ujungnya. Sekilas memang terlihat seperti cermin biasa, tapi sebenarnya alat ini dirancang khusus untuk membantu dokter melihat area-area yang sulit dijangkau oleh mata secara langsung. Karena percaya atau tidak semua bagian mulut bisa dilihat dengan mudah, apalagi bagian belakang gigi, sela-sela tertentu, atau area yang tertutup oleh posisi mulut pasien. Coba bayangkan, kalian sedang melihat isi kotak melalui lubang yang sangat kecil. Pasti kalian sulit untuk melihat seluruh bagian di dalamnya, bukan? Nah, kurang lebih seperti itulah tantangan yang dihadapi oleh dokter gigi setiap hari. Mulut adalah ruang yang relatif sempit, di dalamnya ada gigi, lidah, pipi, dan berbagai struktur lainnya. Belum lagi pasien yang terkadang sulit untuk membuka mulut terlalu lama. Karena itulah dokter membutuhkan alat bantu untuk melihat area yang tidak bisa dilihat secara langsung. Dan disinilah kaca mulut menjadi sangat penting. Banyak yang mengira kaca mulut yang digunakan untuk bercermin di dalam mulut, padahal fungsinya itu jauh lebih banyak loh. Nah, yang pertama itu tentu saja untuk melihat area yang sulit dijangkau. Dokter bisa melihat bagian belakang gigi tanpa harus memutar posisi tubuh secara berlebihan. Fungsi yang kedua itu adalah memantulkan cahaya. Saat lampu pemeriksaan mengenai kaca mulut, cahaya dapat dipantulkan ke area yang lebih dalam, sehingga bagian gelap menjadi lebih jelas terlihat. Bayangkan seperti menggunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari ke sudut ruangan yang gelap. Kurang lebih seperti itulah kaca mulut ini bekerja. Nah, ini yang mungkin belum banyak diketahui loh. Kaca mulut juga sering digunakan untuk membantu menggeser pipi atau lidah saat pemeriksaan. Kenapa? Karena kadang-kadang bagian dalam mulut tertutup oleh lidah atau jaringan pipi. Jika dokter hanya mengandalkan tangan, pemeriksaan bisa menjadi lebih sulit. Dengan bantuan kaca mulut, area yang ingin diperiksa bisa terlihat lebih jelas. Jadi, satu alat ini ternyata memiliki beberapa fungsi sekaligus. Pernah memperhatikan bentuk kaca mulut? Hampir semuanya itu berbentuk bulat. Ternyata ada alasannya loh. Bentuk bulat memberikan sudut pandang yang baik tanpa memiliki sudut tajam yang beresiko, yang membuat pasien tidak nyaman. Selain itu, bentuk tersebut juga lebih mudah digerakkan ke berbagai arah saat berada di dalam rongga mulut. Jadi desainnya itu bukan dibuat sembarangan, semuanya itu sudah dipikirkan untuk kenyamanan pasien dan kemudahan dokter saat bekerja. Menariknya lagi, meskipun teknologi kedokteran gigi terus berkembang, kaca mulut masih tetap digunakan hingga sekarang. Ada kamera digital, ada pemindai modern, ada teknologi pencitraan yang semakin canggih, namun kaca mulut itu tetap menjadi salah satu alat utama dalam pemeriksaan gigi. Kenapa? Karena sederhana, praktis, cepat digunakan, dan sangat efektif. Kadang teknologi terbaik bukanlah yang paling rumit, tetapi yang paling banyak manfaatnya. Dalam satu hari kerja, seorang dokter gigi bisa menggunakan kaca mulut puluhan kali.
bahkan bisa ratusan kali dalam seminggu. Artinya, alat kecil ini termasuk salah satu alat yang paling sering digunakan dalam praktik kedokteran gigi. Mungkin pasien hanya melihatnya beberapa menit, tapi bagi dokter gigi, kaca mulut adalah salah satu alat yang hampir tidak pernah jauh dari tangan mereka. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemeriksaan itu bukan hanya ditentukan oleh keahlian tenaga kesehatan, tetapi juga oleh alat-alat yang membantu mereka bekerja dengan lebih akurat. Kaca mulut mungkin hanya berukuran beberapa sentimeter, namun perannya itu sangat besar dalam membantu dokter melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Segitu dulu untuk penjelasan hari ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan teruslah menambah wawasan.